Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Insyaallah ya, kita bisa bertemu lagi seperti biasa dalam pengkajian ya. Maka sekarang kita akan membahas mengenai takwa ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal makna dari kata takwa itu adalah mengambil tindakan penjagaan dan juga memelihara diri dari sesuatu yang telah mengganggu dan juga memudaratkan. Akan tetapi menurut syara ya, takwa itu berarti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya, menjauhi semua kemaksiatan dan diganti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan firman Allah berkenaan dengan takwa tersebut di atas, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa itu berasal dari kata takut ya. Maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada siksanya, dan takutlah kepada hukum-hukumnya Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah SAW, menjawabnya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu merupakan suatu kumpulan perbuatan baik, sedangkan esensinya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sadarkan dan terhindar dari siksanya. Hal semacam itu supaya ditaati, bukan untuk diingkari, agar ingat tidak untuk dilupakan, serta supaya disyukuri, bukan untuk dikafiri. Takwa itu adalah membentengi diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan jalan taat kepadanya, menurut pendapat dari para ahli tasyawuf. Sedangkan menurut pendapat dari ahli fikih ya, takwa itu berarti bahwa menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat melibatkan diri kepada perbuatan dosa. Adapun pendapat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu menerangkan bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang
orang yang selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya agar tidak akan mendapatkan suatu murka dari siksa Allah, juga meninggalkan dorongan hawa nafsu. Maka jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu, ya. Orang yang selalu mengharapkan suatu rahmat dari Allah dengan jalan meyakini dan juga melaksanakan semua ajaran yang telah diturunkan Allah. Takwa itu merupakan satu modal persiapan, sedangkan sabar itu adalah merupakan satu dari amal perbuatan baik, dan tidak ada satupun argumentasi yang benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pendapat dari Sahal bin Abdullah. Agar manusia itu bertakwa, maka akhirat telah diciptakan, sedangkan supaya manusia itu menerima cobaan, maka telah diciptakan dunia. Itulah pendapat dari Al-Katani. Seorang dapatlah dikatakan sempurna jika orang tersebut telah dapat menjaga diri dari segala perbuatan dosa, meskipun seberat biji sahwi atau sekecil atom sekalipun, dan telah bersedia meninggalkan barang yang mana kehalalannya masih diragukan, sebab takut akan tergelincir kepada hal-hal yang haram. Maka dengan demikianlah akan terbentuk suatu benteng yang sangat kokoh sekali di antara dirinya dengan barang yang haram, dan perbuatan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keterangan takwa menurut pendapat dari Abu Darda. Menurut pendapat Musa bin Ayun menerangkan bahwa orang yang telah bertakwa berarti telah membersihkan diri dari bermacam-macam syubhat sebenarnya. Sebab takut akan jatuh ke dalam hal yang haram, sehingga dari beberapa pendapat di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan juga mengenai ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu, antara lain adalah kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu tetap kembali kepada Allah, yaitu dari Allah untuk Allah dan beserta Allah, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka segala sesuatu haruslah ditinggalkan. Segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haruslah ditinggalkannya. Menentang hawa nafsu serta meninggalkan segala hasrat jiwa, melaksanakan serta memelihara tata cara kehidupan menurut syariat Islam. Dia dalam segala ucapan juga perbuatannya haruslah mengikuti dan mencontoh tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa arti mengenai kata takwa yang telah dibawakan oleh Al-Quran, di antaranya adalah sebagai berikut. Ada beberapa arti mengenai kata takwa yang telah dibawakan oleh Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa di sini mempunyai arti taubat, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 41, artinya adalah, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Takwa mempunyai makna ketaatan dan ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat 3:102 ya. Takwa berarti bersih hati dari dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Quran surat An-Nur 52 ya. Dari ketiga dalil tersebut di atas, maka yang telah dimaksudkan oleh tokoh-tokoh dari sufi adalah terakhir kali, sehingga mereka telah mengambil sebuah kesimpulan bahwa takwa itu adalah terpeliharanya hati dari berbagai dosa, memungkinkan akan terjadi karena adanya keinginan yang kuat guna untuk meninggalkan. Maka dengan demikian manusia akan terpelihara dari segala kejahatan. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kepada segala apapun seorang hamba tidak akan takut. Itulah yang dimaksud dengan takwa menurut Nar Abadzi ya. Di samping itu juga Nar menerangkan satu hal lagi, yaitu barang siapa yang selalu bertakwa, maka ia telah merasa keberatan sekali untuk meninggalkan akhirat. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Wad-darul akhiratu khairun lillazi nayattaqun. Artinya, dosa akhirat itu lebih baik dari orang-orang bertakwa. Apakah kalian semua tidak berpikir? Quran surat Al-An'am 32 ya. Barang siapa yang selalu menginginkan agar takwanya itu benar, maka dia harus meninggalkan semua perbuatan dosa. Menurut pendapat Syahal ya. Allah akan memudahkan sebenarnya hatinya untuk berpaling dari kemewahan dunia. Barang siapa yang mampu untuk merealisasikan takwa menurut sebagian dari para ulama. Takwa menurut Abu Bakar Muhammad Ar-Zabari itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sedangkan menurut Zunnun al-Misri itu, yang dimaksud dengan takwa ialah orang yang tidak mengotori jiwa secara lahir batin dengan interaksi sosial, sehingga di dalam kondisi demikian seorang itu akan mengadakan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkomunikasi sebenarnya. Begitu. Sesungguhnya ya, kalam ini adalah kalamnya Allah. Pelihat ini adalah pelihatnya Allah sebenarnya ya. Gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Kuasa ini adalah kuasanya Allah.
Jika Allah tiada berkuasa pada manusia sebenarnya ya, manusia itu tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk melakukan segala hal perbuatan. Maka semua itu adalah Allah sebenarnya. Nah itu. Allah tempat kumpulnya sekalian yang bernama-nama, itulah tauhidnya. Begitu. Takwa itu telah terbagi menjadi dua bagian ya. Menurut pendapat dari Ibnu Atta ya, yakni takwa zahir adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa batin itu adalah niat dan ikhlas. Yang namanya ikhlas itu ya, kalau kita belum tauhidkan semua menjadi satu, segala-galanya jangan diduakan ya, itu belum namanya ikhlas sebenarnya. Yang namanya ikhlas itu jangan duakan kehendak saya ada kehendak Allah, berarti dua kehendak. Kalam saya ada kalam Allah, berarti ada dua kalam. Ada pelihat saya, ada pelihat Allah, berarti menjadi dua pelihat. Ada kuasa saya, ada kuasa Allah, berarti menjadi dua kuasa. Ada gerak saya, ada gerak Allah, berarti menjadi dua gerak. Maka kalau mau betul-betul ikhlas, tunggalkan semua. Hanyalah kepada Allah saja. Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkalam, Allah lah yang bergerak, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berkehendak. Seperti itu sebenarnya yang namanya ikhlas itu. Kalau belum berani dan belum bisa seperti itu, belum namanya ikhlas. Belum namanya pengembalian yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum adanya kenikmatan itu yang dikatakan zuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum juga bisa dikatakan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kita itu hanyalah sekedar takwa zahir sebenarnya. Tobat kita itu adalah hanyalah sekedar tobat zahir. Itulah. Maka jangan hanya zahir saja yang diperhatikan. Zahir dan batin semua itu tunggalkan menjadi Allah kumpulnya. Begitu Allah tauhidnya, begitu. Itu namanya tauhid. Sehingga di dalam hal seperti ini Zunnun al-Misri mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk syair ya. Tak ada kehidupan yang sejati kecuali dengan kekuatan hati. Mereka yang selalu merindukan takwa dan menyukai zikir, ketenangan telah merasuk ke dalam jiwa, yakin dan baik sebagaimana bayi yang masih menetek telah merasuk ke dalam pangkuan. Nah, itu sebenarnya ya. Maka sesungguhnya pada dasarnya manusia itu adalah suci sebenarnya. Jangan kotori darah dagingmu dengan makanan yang tidak jelas usul asalnya. Jangan kotori tubuhmu dengan perkataan-perkataan yang kurang baik begitu. Jangan kotori dengan perbuatan nafsu setan sebenarnya. Seperti itu. Kembalilah hanyalah kepada Allah saja. Tunggalkan, tauhidkan segala-galanya menjadi satu. Hanyalah kepada Allah tunggalnya. Begitu. Bertakwa itu dapat dijadikan standar apabila telah memenuhi dalam 3 hal. Menurut pendapat seseorang laki-laki antara lain, tawakal yang baik dalam hal yang tidak mungkin diperolehnya, redo yang baik dalam hal yang telah diperolehnya, sabar dalam hal yang baik, dalam hal yang telah lewat. Menurut satu pendapat yang lain, bahwa takwa itu dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, ialah takwa orang awam karena menghindarkan diri dari syirik, takwa orang istimewa karena telah menghindarkan diri dari perbuatan jelek, takwa para wali karena menghindarkan diri dari perbuatan jelek, takwa para nabi karena telah menghubungkan diri dengan berbagai aktivitas yang di dalamnya telah terkandung takwa. Tuh, hubungkan diri kepada Allah, sebenarnya dekatkan diri kepada Allah. Kenallah Tuhanmu,
kenallah dirimu, maka man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, itu anjuran Rasulullah. Semua orang hafal hadis itu ya, tapi tidak bisa kita betul-betul mengijmali suatu kalimat. Maka barang siapa yang mengenal pada dirinya, yang paham pada dirinya, yang tahu pada dirinya, selalu mempelajari dirinya, sehingga ia kenal pula kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada hidupnya, kepada kehendaknya. Semua itu adalah Allah yang berkehendak pada diri. Begitu. Telah dituturkan oleh Amiril Mukmin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bahwa sebaik-baik orang di dunia ini adalah orang yang telah dermawan, dan juga sebaik-baik orang di akhirat nanti adalah orang yang takwa. Adapun dalil-dalil yang telah menerangkan dan juga memperjelas mengenai takwa itu adalah antara lain berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi. Terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 102, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Begitu kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 35, artinya adalah barang siapa yang bertakwa dan berlaku baik, tidak akan ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 103, artinya, sekiranya mereka beriman dan bertakwa, tentu akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah. Sekiranya mereka mengetahui, di dalam surat An-Nahl ayat 128, yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Terletak di dalam surat Al-Maidah ayat 96, artinya, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya nanti kamu akan dikumpulkan. Maka kita itu tetap akan kembali kepada Allah, karena asal kita dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Itulah akhirat. Akhirat itu adalah akhirnya hayatmu akan kembali kepada Allah yang satu itu juga. Surat Al-Ahzab ayat 70-71, artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah menghendaki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa di dosa-dosamu, dosa kita semua maksudnya ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu berbuat baik, selalu bertawakal, berserah dan lain sebagainya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah dapat kemenangan yang besar. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad adalah, aku berpesan kepadamu dengan takwa kepada Allah dalam segala urusanmu, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad juga, artinya, aku berpesan kepadamu untuk takwa kepada Allah, karena takwa itu pokok pangkal segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi artinya adalah,
Takwalah kepada Allah di dalam segala sesuatu yang kamu ketahui. Dalam artinya, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semua itu harus kembali kepada pemiliknya. Allah nama tunggalnya, Allah nama tauhidnya, Allah nama kumpulnya. Seperti itu sebenarnya. Di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim, ya, yakni artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bimbingan takwa, perlindungan dari perbuatan haram dan kecukupan. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Tabrani, artinya wajib atas kamu takwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa itu mengumpulkan setiap kebaikan dan wajib atasmu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, jihad itu bukan sembarang jihad. Jihad yang besar itu adalah pertama, melawan hawa nafsu. Jangan mengumbar nafsu di sembarang tempat, maksudnya ya. Jihad yang kedua, kita harus membela agama. Nah itu. Jihad yang ketiga, mencari nafkah hidup zahir dan batinnya keluarga. Seperti itu. Itu namanya jihad. Bukan sembarang tempat kita jihad, ngebom di mana-mana, membunuh orang di mana-mana. Itu bukan jihad namanya. Hah? Insya Allah mudah-mudahan dipahami ya. Karena sesungguhnya jihad ke jalan Allah, kependetaan dalam Islam ya. Maksudnya ini kan bahasa-bahasa terdahulu ya. Kepemimpinan maksudnya di dalam Islam, wajib atas kamu ingat kepada Allah dan membaca kitabnya. Itu cara kita menerapkan iman. Kita membaca Al-Quran, kita banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah. Itu cara kita menghidupkan hati. Itu cara kita menerapkan iman. Supaya benar-benar kita terhitung sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak banyak mengingat kepada Allah, tidak banyak menyebut kepada Allah, nah disitulah berarti Allah akan melupakan kita. Maka manusia itu tidak pernah menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sesungguhnya dia itu cahaya bagimu di bumi dan ingatan untuk kamu di langit, dan sembunyikanlah lidahmu kecuali dalam kebaikan. Maksudnya jangan kita berkata yang tidak baik. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kepada saudara-saudara kita, kata yang menyinggung perasaan, kata yang memfitnah dan lain sebagainya. Menyakitkan. Nah, boleh. Seperti itu. Tidak boleh ya. Dan sembunyikanlah lidahmu kecuali dalam kebaikan. Nah, dalam artinya kecuali untuk menyebut zikrullah, asma Allah. Tuh. Ingat, selalu ingat kepada Allah. Maksudnya tidak pernah melupakan Allah sedetik pun, sedikit pun. Tidak kenal siang, tidak kenal malam, dan tidak kenal waktu. Kita itulah yang merupakan laporan hari-hari kita. Laporan per detik, per jam, per menit. Dan setiap hari tidak kenal siang dan malam kepada Allah. Kalau mau mendekat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah, ya sesungguhnya lupakan saja Tuhanmu. Jika kita melupakan Tuhan, melupakan Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah untuk mengingat kita. Disitulah. Nah itu. Maka ingatlah kepada Allah. Sebutlah nama Tuhanmu. Amin. Hari-hari, setiap waktu dan setiap saat, tidak mengenal detik. Bukan di waktu sholat saja. Bukan di waktu sembah saja kita mengingat kepada Allah. Naik motor, naik mobil, pesawat, nah, laut, itu harus zikir. Semua kita harus selalu mengingat kepada Allah. Amin, Allah. Nah, seperti itu cara kita. Terutama batin kita. Amin. Yang paling utama kita perhatikan, jangan sampai menduakan Tuhan. Nah, menduakan kehendak
mendoakan kuasa, mendoakan hidup. Jika kita merasa hidup, Allah juga hidup, berarti menjadi dua hidup. Syirik manusia itu. Naudzubillah. Hadis riwayat Ahmad yang artinya itu adalah sebagai berikut ya. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku adalah orang-orang yang takwa, orang yang takut. Sebenarnya arti takwa itu takut. Orang yang pasrah, orang yang sembah, orang yang serah, orang yang redo, orang yang ikhlas kepada Allah. Maka tunggalkan segala-galanya hanyalah kepada Allah. Sebenarnya siapapun mereka itu dan dimanapun mereka berada, sekalipun di tengah lautan, di tengah hutan, di dalam gua, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan apapun, tengah malam, tidak kenal siang dan kenal malam, semua itu kita harus selalu menyebut dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu mengingat Allah di dalam batin kita, maka sesungguhnya Allah akan selalu mengingat kita di dalam zatnya. Disitulah saudara-saudara. Demikianlah dalil-dalil yang telah menerangkan atau memperjelas sebagai bukti takwa itu dijadikan sebagai bahan rujukan agar kita dapat memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga agar kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya lah kita akan kembali, juga hanya Allah jumlah tempat segala-galanya. Maka maksudnya semua itu tetap kembali kepada Allah. Semua yang bernama-nama ini tunggalkan menjadi satu nama. Esakan, ahadkan menjadi satu. Allah namanya. Maka bismillahirrahmanirrahim. Allah maha kasih dan maha sayang kepada semua makhluknya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan dari perkataan saya di sini ya. Dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga. Dan sebagai akhir daripada ucapan saya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.